Di sini saya sudah tuliskan ada beberapa contoh ya dalam sejarah, ada beberapa nama besar yang dididik oleh ibu mereka. Yang pertama, seorang sahabiyah bernama Rumaisa. Dalam salah satu riwayat disebutkan namanya Rumaisa. Ada yang menyebut Rumaisa, ada yang menyebut Rumaisa. Tapi beliau dikenal dengan nama Ummu Sulaim. Ada yang pernah dengar Ummu Sulaim? Banyak di antara kita nggak tahu. Padahal ini adalah ibu yang karena pengorbanannya, karena nasihat dan jihadnya, kita mengenal Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Anas bin Malik salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi semua hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik itu pahalanya juga mengalir untuk ibunya, Rumaisa ini, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, seorang sahabiah dari kalangan Ansar. Bagaimana ceritanya? Ummu Sulaim ini dulu dia punya suami namanya Malik ibn Nadhr. Ummu Sulaim ketika datang Rasulullah SAW, dia lebih dulu masuk Islam. Dia masuk Islam, beriman. Tapi suaminya tidak mau masuk Islam, Malik bin Nadhr. Bahkan suaminya ini termasuk yang membenci Rasulullah SAW. Maka ketika Ummu Sulaim ini masuk Islam, kaburlah siapa? Malik bin Nadhr. Kenapa dia kabur? Ya karena dia tidak suka tinggal di Madinah. Madinah sudah mayoritas masuk Islam. Suku Khazraj dan Aus ini sudah masuk Islam. Dan istrinya Ummu Sulaim ini wanita dari suku Khazraj. Dia pergi ke Syam. Di sana dia tewas, dia mati dalam keadaan kafir, naudzubillah. Namun dari pernikahan Malik bin Nadhr dan Ummu Sulaim ini melahirkan anak yaitu Anas. Makanya namanya Anas bin Malik. Bapaknya namanya Malik bin Nadhr. Jadi yang mendidik Anas ini sejak kecil adalah Ummu Sulaim. Sampai ketika datangnya Rasulullah SAW, Anas bin Malik ini diwakafkan oleh ibunya untuk selalu membantu Rasulullah, selalu berada di dekat Rasulullah SAW. Tujuannya Ummu Sulaim selain untuk membantu Rasulullah SAW di rumah beliau, tujuannya adalah supaya Anas ini bisa belajar dari Rasulullah SAW, bisa melihat langsung bagaimana akhlak Rasulullah SAW, bisa langsung mendengar hadis Rasulullah SAW, dan bisa mendapatkan keberkahan karena kebersamaan bersama Rasulullah SAW. Jadi ibunya ini cerdas betul. Ini visi seorang ibu, ini kita harus belajar dari sini. Ya, gimana supaya anak-anak kita itu dekat kepada ahlul ilmi, dekat kepada orang-orang saleh, dan dekat dengan sumber ilmu. Itu yang harus jadi visi seorang ibu dan juga bapak kalau mau anak yang berkah nanti di masa depan. Maka jadilah Anas bin Malik ini berkah ilmu, usia dan hartanya. Ilmunya jelas ya. Dia termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari sisi harta dan usia, dia didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma atil hayatahu wa akthir malahu. Ya Allah, panjangkan usianya dan perbanyak hartanya. Wa auladahu, dan juga perbanyak anak keturunannya. Sampai-sampai diriwayatkan, kalau tidak salah cucunya Anas bin Malik atau putrinya yang meriwayatkan, Anas bin Malik di akhir hayatnya, ya sebelum beliau meninggal itu beliau punya total keturunan hampir 100 orang, 90 sekian. Dan dia kaya raya, tapi kekayaannya itu untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi berkah harta, berkah hidupnya, berkah anak-anaknya, berkah juga ilmunya, karena kita rasakan ilmunya Anas bin Malik bermanfaat untuk kita sampai dengan hari ini. Jadi pahala-pahalanya Anas bin Malik itu mengalir untuk ibunya ini, Rumaisa, Ummu Sulaim. Bukan cuma di situ ya, Ummu Sulaim ini wanita yang luar biasa cerdas. Ini yang belum menikah, ini calon-calon bapak, cari ini nanti akhwat yang seperti ini visinya. Jadi setelah Ummu Sulaim ini jadi single parent, dia dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama Abu Talha. Dan ketika itu Abu Talha belum masuk Islam. Abu Talha ini seorang laki-laki yang terpandang. Ummu Sulaim bilang, wahai Abu Talha, mithluka la yurad. Laki-laki seperti anda ini tidak layak untuk ditolak pinangannya gitu. Tapi saya tidak mau menikah sama anda. Li'annani mu'mina wa anta musyrik. Karena saya wanita beriman sementara engkau laki-laki musyrik. Terus apa yang engkau inginkan wahai Ummu Sulaim? Kalau engkau mau menikah dengan saya, ya sudah, kamu masuk Islam, fadzalika mahri. Itu sudah jadi mahar saya, keislamanmu. Akhirnya dia mau. Akhirnya Abu Talha ini masuk Islam dan benar-benar baik keislamannya. Karena setelah dia bertemu Rasulullah SAW, belajar dari Rasulullah SAW, Abu Talha ini jadi sahabat Rasulullah yang dekat dengan beliau SAW, banyak menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Ini termasuk sahabat yang istimewa, Abu Talha.
Al-Ansari. Dari pernikahan yang kedua ini, Ummu Sulaim ini dapat anak namanya Abu Umair, dijuluki dengan Abu Umair, yang terkenal dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dia punya peliharaan burung, burungnya meninggal. Kemudian Rasulullah SAW datang menghibur Abu Umair ini. Ya Abu Umair, madza fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, ada apa dengan Nughair? Nama burungnya itu Nughair. Jadi dicandai oleh Rasulullah SAW. Itu anaknya Ummu Sulaim, adik tirinya Anas bin Malik. Subhanallah. Suaminya atau calon suaminya berhasil dia islamkan, dan keislamannya luar biasa. Abu Talha ini menjadi sahabat Rasulullah SAW yang berjuang menolong Rasulullah SAW. Suami istri ini ikut perang Uhud, bayangkan. Abu Talha dan Ummu Sulaim ini ikut berperang di perang Uhud. Nah, singkat cerita, suatu hari sakitlah si Abu Umair. Abu Umair ini sangat disayangi oleh Abu Talha, anak kesayangan. Ini diceritakan langsung oleh Anas bin Malik. Suatu ketika Abu Umair ini sakit keras. Abu Talha keluar rumah untuk sholat ke masjid. Ternyata anaknya meninggal. Abu Umair ini meninggal dengan tenangnya, ya, tidak meronta-ronta, tidak teriak-teriak. Ini Ummu Sulaim ini, dia yang mandikan, dia yang kafani. Ini Abu Umair masih kecil. Kemudian dia bilang kepada orang-orang di rumah, jangan beritahu Abu Talha putranya sudah meninggal, biar nanti saya yang beritahu. Setelah pulang ditanya, Abu Talha ini yang pertama kali ditanya anaknya, anak kesayangan Abu Umair, gimana kabarnya Abu Umair? Ummu Sulaim menjawab dengan ta'rid, dengan tauriyah, huwa fi ahsani halin, dia dalam keadaan yang paling baik, ya, sedang istirahat, tenang sekali. Padahal sudah meninggal. Sengaja ditaruh di pojok rumah supaya nggak langsung kelihatan oleh siapa? Abu Talha. Namun Ummu Sulaim ini cerdas, dia sudah persiapkan makanan yang enak, dia berdandan berhias. Setelah Abu Talha makan dengan lahapnya, kenyang, dia melihat istrinya cantik sekali. Akhirnya terjadilah hubungan suami istri malam itu. Bangun untuk mau sholat subuh, mandi junub. Ketika mau keluar rumah, barulah Ummu Sulaim ini bicara. Lihat kalimatnya, menunjukkan dia ini wanita yang bukan cuma cerdas, tapi langka wanita yang seperti ini. Bayangkan anaknya meninggal, anak kesayangannya meninggal, dia masih kuasa untuk bisa memandikan anaknya, mengkafani anaknya, kemudian masih bisa bikin makanan, masih bisa apalagi berdandan, tidak menunjukkan kesedihan di hadapan suaminya. Wanita mana yang bisa seperti ini? Wanita luar biasa. Dan dia cerdas, dia tidak memberitahu langsung suaminya. Keesokan harinya setelah suaminya mau berangkat sholat subuh, baru dia bicara. Lihat kalimatnya, ya Aba Talha, wahai Abu Talha, alam tara ala fulanin ista'aru 'ariyatan fatamatta'u biha. Bagaimana menurutmu kalau keluarga fulan dia meminjam sesuatu yang sangat berharga, kemudian dia manfaatkan sesuatu tersebut, dia bersenang-senang dengannya. Falamma tulibat minhum syaqqa 'alaihim. Ketika barang pinjaman yang berharga tersebut mau diambil oleh pemiliknya, dia berat untuk menyerahkan. Bahkan dia tidak mau menyerahkannya kembali. Gimana menurutmu? Cerdas ya, ungkapan yang luar biasa. Laki-laki pun mungkin tidak terpikir untuk mengucapkan kalimat seperti ini ketika anaknya meninggal. Tapi ini kalimat diucapkan oleh seorang wanita, menunjukkan dia wanita yang aqilah, visinya jelas, luar biasa, dan dia sangat penyabar. Apa kata Abu Talha? Ma ansafu. Enggak benar kalau kayak gitu. Dikasih pinjaman, ketika mau diambil pinjaman atau titipan tersebut, mereka enggak mau dibalikin. Itu enggak benar kalau yang seperti itu. Mereka enggak adil kalau seperti itu. Maka Ummu Sulaim mengatakan, fa inna ibnaka kana 'ariyatan minallahi azza wa jalla. Ketahuilah wahai Abu Talha, putramu Abu Umair itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha ta'ala qad qabadahu, dan Allah sudah mengambilnya. Ya, baru subuh itu baru dia tahu anaknya meninggal. Ya, sedih, agak kecewa, tapi kekecewaannya itu dia lampiaskan dengan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ceritakan apa yang terjadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'allallaha an yubarika lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kalian tadi malam. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terkabul. Lahirlah, ya, karena hubungan malam itu Ummu Sulaim hamil. Kemudian akhirnya melahirkan anak laki-laki lagi yang bernama Abdullah bin Abi Talha. Abdullah bin Abi Talha ini dia seorang mujahid. Nantinya dia punya 9 atau 10 anak
semuanya ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran. 5 di antara mereka adalah fuqaha, 5 di antara mereka adalah ahli fikih di Madinah yang terkenal. Ada Ishaq, ya, ada Ismail, Yaqub, itu nama-nama anaknya Abdullah ini. Yang terkenal itu adalah Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha. Ini alim besar di Madinah, gurunya Imam Malik bin Anas. Gurunya Imam Malik. Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha ini yang banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, dari pamannya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Semua pahala mereka ini mengalir untuk siapa? Untuk Ummu Sulaim. Dan umat ini berhutang kepada beliau. Makanya ini pelajaran bagi kita, menyiapkan calon ibu untuk mendidik anak-anak di rumah, calon ibu yang salihah. Ini harga mati lah ya, buat apalagi buat kita yang sudah ngaji. Ini nasihat nih buat syabab, para pemuda yang mau menikah, yang sudah ngaji. Jangan pernah berangan-angan, nggak apa-apa lah saya cari akhwat yang belum ngaji, nanti saya didik. Pikir gampang gitu ya mendidik perempuan. Belum lagi hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru antum nanti yang akan dididik oleh dia. Kemudian lama-kelamaan meninggalkan kajian. Na'udzubillah. Cari yang sudah baik agamanya, yang salihah. Tanya kepada orang-orang terdekatnya, ya.